Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Beragam peristiwa telah kita lalui bersama di sepanjang tahun ini. Di bidang sosial kemasyarakatan, pandemi COVID-19 masih mewarnai. Ya, di awal tahun misalnya sudah dibuka dengan peluncuran bantuan sosial COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diikuti secara serentak oleh seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Meski masih di tengah pandemi, sayangnya bencana juga tetap menghantui. Beberapa daerah di Sumatera Selatan mengalami angin puting beliung dan banjir. Pandemi memang memiliki efek yang begitu luar biasa. Salah satunya tercatat sebanyak 612 pegawai di PHK dan 7.000 lainnya dirumahkan di Sumatera Selatan. Di awal bulan Januari 2021, dilakukan peluncuran bantuan sosial COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diikuti seluruh gubernur di Indonesia secara virtual, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Total bantuan sebesar 110 triliun rupiah disalurkan ke 34 provinsi se-Indonesia. 3 program bantuan sosial tunai yang diluncurkan serentak, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako dan bantuan sosial tunai atau BST. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, sebanyak 3 posko terpadu dibuka dan diaktifkan Satgas Penanggulangan COVID-19 di pintu perbatasan Kabupaten Pali. 3 posko terpadu gabungan Dinkes, PMI, Polri, TNI, serta Satpol PP Kabupaten Pali didirikan di Desa Talangbulang, perbatasan Kabupaten Muara Enim, Desa Rajajaya, dan muara sungai di perbatasan Kota Prabu Mulih, dan Desa Kota Baru di perbatasan Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada tahap pertama, Kabupaten Oki menerima 6.400 dosis vaksin Sinovac yang diprioritaskan bagi 3.202 tenaga kesehatan di Kabupaten Oki. Pengambilan vaksin Sinovac dikawal ketat petugas keamanan gabungan dari TNI dan Polri. Pemkab Oki memastikan kesiapan SDM dan logistik vaksinasi. Di Oki terdapat 2 rumah sakit, 36 puskesmas, dan 2 klinik milik TNI dan Polri. Di awal Februari, angka kesembuhan COVID-19 terbilang tinggi, mencapai 518 orang atau 92%. Meski sempat zona merah beberapa kali, Kabupaten Lahat dapat keluar dan bangkit. Hal itu dibarengi dengan meningkatnya jumlah orang yang sembuh dari terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini menunjukkan kepatuhan para pasien dalam menjalani isolasi, baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan pihak sekolah melakukan kegiatan PPDB dengan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah harus membatasi segala kegiatan yang memicu kerumunan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah. Sekolah yang menyelenggarakan tes penerimaan peserta didik baru harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Angin puting beliung melanda Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Sebagian warga harus mengungsi akibat kondisi rumah yang mengalami rusak berat akibat terjangan angin puting beliung. Pandemi COVID-19 menyebabkan 612 pekerja di Sumatera Selatan mengalami pemutusan hubungan kerja. Sementara sebanyak 7.000 pekerja lainnya dirumahkan. Sebagian besar pekerja di PHK berasal dari sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Usaha-usaha itu tidak lagi beroperasi atau tutup karena minimnya pengunjung dan konsumen, sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional harian. Tingginya curah hujan membuat aliran sungai Kelekar, Kota Prabu Mulih meluap dan memicu banjir sebagian wilayah Kota Prabu Mulih. Beberapa titik banjir di Prabu Mulih seperti di Jalan Nias, Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Tugu Kecil, dan Kelurahan Muara II. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam sebagian rumah warga khususnya di daerah dataran rendah. Pemerintah daerah akan kembali melakukan normalisasi di sepanjang aliran sungai khususnya di kawasan rawan banjir.
Satgas COVID-19 Kota Palembang mendukung kebijakan Menteri Perhubungan mengenai aturan tidak ada larangan mudik Lebaran tahun 2021. Dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Pusat nomor 7 tahun 2021, setiap pelaku perjalanan via udara harus melampirkan tes antigen atau PCR, begitu juga untuk perjalanan laut dan darat. Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional BKKBN melaksanakan pendataan keluarga tahun 2021 secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 April hingga 31 Mei 2021. Pendataan ini sebagai salah satu cara untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan tingkat kebahagiaan warga Indonesia. Keluarga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didata pertama di Sumatera Selatan. Pengurusan kartu keluarga di Dukcapil Kota Palembang mengalami peningkatan. Dukcapil mencetak 450 hingga 600 lembar kartu keluarga dalam satu hari. Faktor utama permintaan pembuatan KTP dan kartu keluarga oleh warga meningkat sebagai syarat untuk mengikuti tes penerimaan kerja dari sejumlah lembaga dan instansi. Terkait larangan mudik Lebaran, Polres Lubuk Linggau menyiapkan 3 pos penyekatan dan pos pengamanan. 3 pos penyekatan, pos pelayanan, dan pos pengamanan akan disiapkan Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau memastikan pihaknya memperketat pemeriksaan di pos penyekatan dan disiapkan di perbatasan Lubuk Linggau, Bengkulu. Pada pertengahan tahun 2021, pandemi COVID-19 memasuki gelombang kedua. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 melonjak drastis. Bahkan angka keterisian rumah sakit di Kota Palembang mencapai 90% dan hampir 80% di Sumatera Selatan. Berbagai upaya kemudian terus dilakukan, baik percepatan vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan di semua lini. Kemudian angka mulai menurun dan kasus konfirmasi positif COVID-19 melandai di bulan Oktober 2021. Hal ini kemudian dibarengi dengan pemberlakuan sekolah tatap muka secara terbatas di Sumatera Selatan. Dan mencuci mulut. Wali Kota Palembang meninjau langsung posko PPKM di Kelurahan Sukajaya, Sukarami. Masih tingginya tingkat penyebaran virus COVID-19 di Kota Palembang membuat Kota Palembang masih berstatus zona merah di bulan Mei tahun 2021. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Palembang, selain membuat pos penyekatan di perbatasan Kota Palembang, pemerintah kota juga membuat pos pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai kelurahan. Jembatan gantung di Desa Pasenan, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas rusak parah pasca diterjang banjir bandang. Jembatan gantung tersebut merupakan akses satu-satunya warga desa menuju ke wilayah desa lainnya atau menuju ke perkebunan warga. Musibah banjir meninggalkan kerusakan parah pada tempat tinggal warga dan pemerintah diharapkan segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak. Ujian penilaian akhir tahun semester genap tahun ini di Muara Enim masih dilakukan secara daring akibat masih tingginya kasus COVID-19. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, sejumlah pemerintah daerah termasuk di Muara Enim meningkatkan kewaspadaan dengan tetap menerapkan daring bagi sekolah. Ujian daring menggunakan aplikasi dan juga secara manual. Wali siswa datang ke sekolah untuk mengambil soal dan dikerjakan di rumah. Hujan deras mengguyur Kota Muara Enim mengakibatkan puluhan rumah warga di Kelurahan Pasar 2, Kota Muara Enim terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 50 hingga 70 cm. Rumah warga terendam akibat adanya pembangunan yang mengakibatkan saluran tidak berfungsi dengan baik hingga air menggenangi rumah warga. Pelaksanaan vaksinasi massal 1 juta per hari dilaksanakan serentak secara nasional. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan TNI Polri untuk melaksanakan vaksin serentak di seluruh Indonesia. Sasaran vaksinasi mulai dari lansia, pelayan publik, hingga warga sipil. Masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi massal. Vaksinasi massal 1 juta vaksin satu hari diharapkan mampu menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.
Angka penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di kota Lubuk Linggau kembali meningkat. Bahkan di awal Juli 2021, kasus konfirmasi COVID-19 bertambah cukup banyak hingga 32 orang dalam 2 hari. Terjadinya lonjakan kasus ini merupakan klaster lama yang membuat sejumlah rumah sakit di kota Lubuk Linggau mengalami keterisian kamar isolasi menjadi penuh, bahkan sempat mencapai 90%. Kasus konfirmasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan meningkat drastis hingga 778 kasus. Hingga pertengahan Juli 2021, total kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 33.207 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini menjelaskan, hal ini diindikasi karena tingginya mobilitas masyarakat yang menyebabkan penularan. Selain itu, adanya delay data dari proses tracing yang menyebabkan penumpukan data sehingga kasus mengalami lonjakan. Pertengahan bulan Juli 2021, keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 atau bed occupation rate di Sumatera Selatan sudah mencapai 79% dan di kota Palembang mencapai 90%. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengantisipasi tingginya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien COVID-19 dengan membuka rumah sehat COVID-19 di Wisma Atlet Jakabaring. Masyarakat diharapkan isolasi mandiri jika termasuk OTG COVID-19. Hampir 99% tenaga kesehatan terpapar COVID-19 membuat pelayanan di Puskesmas Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau ditutup sementara. Pelayanan kesehatan bagi warga yang akan berobat dialihkan ke puskesmas terdekat. Para nakes di puskesmas sudah menjalani isolasi, baik isolasi mandiri atau isoman di Bandiklat Kota Lubuk Linggau. Warga yang melakukan isolasi mandiri mencapai 200 orang. Sementara yang dirawat di rumah sakit mencapai 100 orang. Menjelang akhir bulan Agustus, sebanyak 800 tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di RSUD HM Rabain Muara ini mendapatkan vaksinasi tahap ketiga Moderna. Vaksinasi bagi para tenaga kesehatan dilakukan selama 3 hari, agar semua tenaga kesehatan dan tenaga penunjang rumah sakit HM Rabain Muara ini bekerja secara optimal dalam penanganan pasien COVID-19. Vaksinasi tahap 3 penerapan protokol kesehatan ketat untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Palembang diperpanjang. Sejumlah kegiatan diberikan kelonggaran. Untuk beberapa kegiatan masyarakat dan operasional mal dengan pembatasan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Perpanjangan masa PPKM level 4 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Wali Kota Palembang. Anak usia 12 hingga 18 tahun di Kabupaten Pali antusias mengikuti vaksinasi di hari pertama. Vaksinasi COVID-19 untuk anak berlangsung di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali. Rumah sakit menyiapkan 300 dosis vaksin. Vaksinasi 600 anak. Di hari pertama vaksinasi terserap mencapai 277 orang. Orang tua diharapkan tidak ragu dengan vaksinasi anak yang ditargetkan untuk mencapai herd immunity. Setelah hampir 2 tahun dilakukan secara daring, sekolah tatap muka kembali diterapkan di awal bulan September dengan sejumlah pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak. 90 sekolah dasar melakukan tatap muka dan dari 61 SMP di Palembang, 30 SMP memulai sekolah tatap muka. Diberlakukannya sekolah tatap muka karena menurunnya kasus COVID-19 dengan tingkat kesembuhan 92%. Di akhir bulan September selama 3 hari terjadi kebakaran lahan seluas 50 hektar milik salah satu perusahaan perkebunan di Kabupaten Oki. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api karena lahan gambut.
Api terus menyala di dalam tanah walau di atas permukaan tanah api telah padam. Petugas gabungan memadamkan api melalui jalur darat dan udara. Puluhan rumah penduduk di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali terendam banjir akibat luapan air sungai. Hujan yang mengguyur Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali membuat air sungai meluap dan merendam puluhan rumah penduduk, seperti di kawasan Talang Tumbur. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah. Warga berharap Pemkab Pali mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di pemukiman mereka. 7.500 pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil di Kota Palembang yang terdampak pandemi menerima bantuan langsung tunai. Total sebanyak 24.400 orang penerima BLT sebesar Rp1.200.000 di 5 wilayah yang termasuk teritorial Kodam 2 Sriwijaya, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Bantuan diharapkan dapat memulihkan ekonomi dan digunakan dengan baik bagi pihak terdampak pandemi. Capaian vaksinasi COVID-19 di Musirawas Utara hingga kini baru mencapai 35.323 orang dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebanyak 139.173 orang atau baru terrealisasi 25,28%. Untuk mengejar pemenuhan capaian vaksinasi, berbagai langkah telah dilakukan. Di antaranya, melakukan sosialisasi. Rendahnya vaksinasi disebabkan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Desa dan Kelurahan Karangdapo di Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang membuat debit air Sungai Rawas meluap. Warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing karena sebagian besar rumah merupakan rumah panggung. Ketinggian air di lokasi banjir antara 50 cm hingga mencapai 1 meter lebih. Berdasarkan data perkembangan penanganan kasus penularan COVID-19, Kabupaten Musi Banyu Asin di awal bulan November menjadi zona hijau. Sedangkan 16 kabupaten kota lainnya berada dalam zona kuning atau berisiko sedang. Berdasarkan data P2P Dinkes Sumatera Selatan, 9 kabupaten dan kota di Sumsel pada PPKM 19 Oktober hingga 8 November berpotensi turun level dari level 2 menuju level 1 atau zona hijau. Di antaranya Kota Palembang, Prabu Mulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Keberhasilan vaksinasi terlihat dari semakin rendahnya paparan COVID-19 di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Vaksinasi semakin gencar dilakukan, termasuk kepada penyandang disabilitas. Semakin tingginya capaian vaksinasi akan membentuk herd immunity di masyarakat. 75 penyandang disabilitas divaksin di Sentra Pelayanan Vaksin OPI Mall Palembang. Vaksinasi melibatkan Polda Sumatera Selatan dan relawan. Capaian vaksinasi di Kota Palembang sendiri mencapai angka 67%. Vaksinasi COVID-19 di Kota Palembang saat ini sudah mencapai 77% secara keseluruhan. Sementara, untuk vaksinasi lansia baru mencapai 67%. Dengan capaian vaksinasi 77% ini, target secara nasional sudah terpenuhi. Saat ini Dinas Kesehatan masih menggencarkan vaksinasi pada lansia yang baru mencapai 67%. Kota Palembang pada pertengahan Desember 2021 saat ini sudah berada pada PPKM level 2 dan wilayah zona kuning. Agar terhindar dari virus Omikron yang terdeteksi telah masuk ke Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghimbau masyarakat harus vaksin dan taat prokes. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus pertama virus COVID-19 varian baru berjenis B11529 atau Omikron di Indonesia terdeteksi dari salah seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Untuk meminimalisir resiko tertular virus varian baru ini, masyarakat diminta tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada 2 November 2022 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengalihkan siaran analog menjadi digital.
Dalam mendorong kesiapan analog switch off, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid bersama 24 anggota tim Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan serta pemeriksaan terkait kesiapan di setiap daerah, termasuk ke TVRI Sumatera Selatan. Untuk mendorong digitalisasi, perlu dilakukan modernisasi peralatan. DPR RI akan membantu penyediaan anggaran guna mendukung siaran digital. Kota Palembang dikepung banjir. Akibat curah hujan deras sejak Sabtu dini hari hingga pagi mengguyur Kota Palembang, membuat hampir seluruh wilayah Kota Palembang terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan dan Badan SAR Nasional atau Basarnas Sumatera Selatan bekerja sama untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Peristiwa banjir kali ini juga mengakibatkan 2 korban jiwa. Pemirsa, keseriusan pemerintah menuju analog switch off tahun 2022 terus dibuktikan dengan percepatan kesiapan peralatan dan perangkat serta sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya juga dibuktikan dengan kunjungan kerja Komisi 1 DPR RI ke TVRI Sumatera Selatan guna melihat seperti apa kesiapan TVRI Sumatera Selatan untuk menuju siaran digital yang akan segera dijelang. Ya, di tengah melandainya kasus COVID-19, sayangnya varian baru COVID-19 Omikron mulai menjadi perhatian masyarakat. Varian jenis ini dituding memiliki daya tular yang lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Tentunya dengan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari percepatan vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan menjadi kunci agar kita semua segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ya saudara, marilah kita songsong tahun 2022 dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras. Sukses untuk kita semua. Saya Wimaya Surustam, sampai jumpa.